Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan modul kelima Knowledge Based System. Video ini akan membahas tentang arsitektur dari Knowledge Based System. Knowledge Based System merupakan gabungan dari problem solving method, knowledge, dan data. Problem solving method sendiri merupakan algoritma yang menentukan bagaimana domain specific knowledge itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Sebagai contoh dari problem solving method adalah knowledge reasoning sesuai dengan representasi yang digunakan seperti forward chaining untuk rule atau general procedure seperti partially ordered plan. Tetapi tidak terbatas pada ini, problem solving method yang spesifik untuk kasus-kasus tertentu juga dapat digunakan. Terdapat dua komponen utama pada knowledge based system, yaitu mesin inferensi dan knowledge base. Problem solving method diimplementasikan pada inference engine, sedangkan knowledge disimpan pada knowledge base. Sedangkan user ini akan memberikan data berupa problem kepada inference engine dan menerima solusinya dari inference engine. Sekarang kita akan lihat ada dua jenis knowledge based system secara umum, yaitu interaktif dan embedded knowledge based system. Untuk interactive knowledge based system, artinya user langsung berhubungan dengan knowledge based system tersebut melalui user interface yang ada. Sedangkan embedded knowledge based system di sini sistem berbasis pengetahuan berinteraksi dengan subsistem yang lain dari sistem yang lebih besar ataupun mengakses eksternal database dari sistem yang lebih besar tersebut. Jika diperlukan interaksi, maka sistem yang lebih besar akan menyediakan interaksi user interface untuk bisa berinteraksi dengan penggunanya. Akuisisi pengetahuan merupakan istilah untuk proses mengekstraksi pengetahuan pakar dan mengkonversinya ke dalam suatu bentuk yang dapat digunakan oleh komputer untuk menyelesaikan persoalan. Terdapat dua jenis knowledge acquisition. Kita akan lihat dulu yang direct knowledge acquisition. Pada direct knowledge acquisition ini, pakar melakukan formalisasi dan strukturisasi pengetahuannya secara langsung. Biasanya mereka didukung oleh lingkungan akuisisi pengetahuan dengan fasilitas tambahan seperti memilih indikator dari kasus yang mungkin terjadi dan menentukan solusinya. Hasil dari pengujian knowledge based system itu tetap diberikan ke pakar untuk verifikasi. Sedangkan indirect knowledge acquisition menggunakan knowledge engineer yang akan melakukan ekstraksi atau elisitasi pengetahuan domain dan strategik dari pakar dalam bentuk dialog atau interview yang berulang. Indirect knowledge acquisition ini knowledge engineer melakukan representasi dalam bentuk program deklaratif untuk mengisi knowledge base. Lalu pengujiannya tetap diberikan kepada pakar. Biasanya indirect knowledge acquisition ini lebih mahal dan dapat menyebabkan error karena adanya gap pengetahuan antara pakar dan knowledge engineer. Mari kita bahas arsitektur umum dari knowledge base system. Terdapat dua modul utama, yaitu knowledge base yang berisi 3 bagian, yaitu pengetahuan domainnya sendiri pada domain specific knowledge base ini, kemudian case specific facts yang akan menyimpan fakta-fakta untuk setiap sesi interaksi, lalu intermediate result yang akan menyimpan hasil sementara inferensi. Lalu control system terdiri atas 2 bagian, yaitu problem solving komponen dengan sebagai mesin inferensinya dan interface ke user berupa submodul interviewer, explanation, dan knowledge acquisition. Ketika user berinteraksi dengan knowledge base system melalui interviewer komponen, maka fakta-fakta yang didapatkan disimpan pada case specific facts. Lalu, fakta-fakta inilah yang kemudian dilakukan matching oleh mesin inferensi atau problem solving komponen dalam kasus ini, dan hasil inferensinya disimpan pada working memory yang kita sebut intermediate results.
Lalu setelah didapatkan, karena ini prosesnya iteratif dan dia didapatkan problem solution, maka hasilnya diberikan melalui interviewer komponen kepada user. Jika user ingin mendapatkan penjelasan terhadap hasil yang diberikan, maka problem solving komponen akan memberikan penjelasan proses inferensinya melalui explanation komponen kepada user ataupun expert yang memonitoring knowledge base system ini. Expert dan knowledge engineer bisa mengupdate pengetahuan dari knowledge base system melalui knowledge acquisition komponen, kemudian pengetahuannya sendiri akan disimpan pada domain specific knowledge base. Sebagai contoh pertama, ketika kita ingin mendesain suatu knowledge base system yang interaktif tetapi tanpa update pengetahuan lagi, artinya pakar tidak akan pernah lagi memasukkan pengetahuan, maka kita akan menghapus knowledge acquisition komponen dan peran pakar dari arsitektur ini. Untuk contoh kedua, kita akan mendesain knowledge base system yang embedded pada sistem yang lebih besar dan tanpa update pengetahuan. Untuk tanpa update pengetahuan, kita sama seperti sebelumnya menghapus knowledge acquisition komponen, sedangkan untuk embedded, maka tidak ada user yang berinteraksi langsung, tetapi knowledge base system akan berinteraksi dengan subsystem X. Nah, untuk explanation komponen di sini tergantung subsystem X apakah memerlukan explanation dari hasil keputusan yang diberikan oleh knowledge base system. Selain itu, interviewer komponen bisa disebut sebagai interface komponen. Untuk kasus ketiga, kita akan mendesain knowledge base system yang interaktif, tetapi update pengetahuan dilakukan melalui learning dari data. Maka yang kita lakukan mengubah knowledge acquisition komponen menjadi learning komponen yang akan belajar dari dataset yang disediakan sehingga domain specific knowledge base menjadi knowledge from learning. Rangkuman dari video kali ini adalah bahwa knowledge base system itu merupakan problem solving method ditambah knowledge ditambah data, dan knowledge base system terdiri atas dua komponen dasar yaitu inference engine dan knowledge base. Kemudian kita juga sudah membahas proses transfer pengetahuan itu disebut dengan knowledge acquisition, kemudian general arsitektur pada knowledge base system serta contoh-contoh arsitektur berdasarkan kasus-kasus yang mungkin terjadi.